Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Memang kali ini kami beralih lokasi di Jalan Haji Mustafa II, Residen 2, Beji, Depok. Kembali untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, bagi sahabat-sahabat YouTuber maupun sahabat media, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula semoga yang sedang sakit Allah mensegerakan disembuhkan sakitnya dan diangkat penyakitnya. Dan untuk seluruh para penggemar yang aktif ikut kajian ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat serta mendapatkan kemudahan dalam urusannya, ditingkatkan derajatnya, diluaskan rezekinya, mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga, dan diselamatkan dunia akhirat. Mari kita kembali sama-sama mengkaji salah satu daripada penanya, saudara Irjah. Ini wanita ya, saudari Irjah dari kota Depok. Kebetulan kita posisi ada di Beji, Depok. Terima kasih sebelumnya saudari Irjah yang ada di kota Depok, telah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada di channel Sadam. Beliau menuturkan minta dijelaskan dengan adanya sejarah Al-Quranul Karim ya. Kembali kepada sejarah, bahwasannya setelah lengkap terkumpul seluruh ayat yang dinuzulkan, yang kadang-kadang hanya sepotong ayat dan kadang-kadang sebanyak satu surat, maka dalam jangka 25 tahun Al-Quran tetap tersimpan di dalam otak sahabat-sahabat Rasul. Pengumpulan ayat-ayat selaku sekretaris pertama adalah Zaid bin Thabit. Di zaman Khalifah Abu Bakar, Zaid mengumpulkan tulisan-tulisan dari benda-benda yang berserakan tulang, baik kayu, batu, dan lain sebagainya. Ketika Abu Bakar wafat, kumpulan ayat-ayat ini diserahkan kepada Khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, kumpulan ini dipelihara oleh saudaranya yang wanita, Hafsah, bekas istri Rasul. Kemudian antara penduduk Sam dan Irak terjadi selisih pendapat tentang cara membaca Al-Quran. Hal ini mendorong Khalifah ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, memerintahkan Zaid bin Thabit membukukannya, maksudnya dibukukannya, yaitu menjadi mazhab, yaitu oleh Zaid bersama Abdullah bin Zubair. Sa'ad bin Asi dan Abdurrahman bin Haris, disalinlah kumpulan-kumpulan ayat zaman Khalifah Abu Bakar itu menjadi mazhab. Naskah yang asli ya berada pada Sayyidina Utsman yang memeliharanya hingga ia mati terbunuh di dalam membaca Al-Quran, dan darahnya tertumpah ke atas lembaran naskah yang asli itu. Ketika itu ia sedang membaca ayat fasajak fika humullah ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 137, oleh mereka-mereka yang ingin akan meruntuhkan Islam sebagai Musailamah
berkata, diadakanlah penukaran dan pembaharuan maksudnya. Ia mengaku nabi yang harus ditaati dan agama Muhammad sudah lengkap. Begitulah tumbuh nabi-nabi ingin menandingi atau ingin mendampingi Quran sebagai al-mutanbi, ya, sebagai al-mutanabbi. Jadi Abhalah bin Ka'bah Ibnu Ruwandi, ya, Ibnu Ruwandi, Abu A'la, Al-Ma'ari dan lain-lain, tetapi semua mereka gagal karena Allah telah berjanji dengan jaminannya. Kami telah nurulkan Al-Quran dan kami sanggup memeliharanya. Surat Al-Hajr ayat 9. Yang paling pertama diterjemahkan oleh ke bahasa Spanyol Aragon pada tahun 1500 Masehi, kemudian bahasa Jerman tahun 1616, kemudian bahasa Prancis tahun 1637, kemudian bahasa Belanda tahun 1658, kemudian ke bahasa Inggris tahun 1734, dan sesudah abad ke-19 segeralah bahasa yang dalam abad ke-20 ini telah meliputi lebih dari 1000 bahasa. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan segala ilmu pengetahuan dari segi hikmahnya, sindirannya, letter leads-nya, di jalan bahasanya, hukum-hukumnya, riwayat-riwayatnya, khalifah-khalifah. Berempat adalah juru tafsir yang tidak ada imbangannya. Malah merekalah menjadi sumber dari juru tafsir-tafsir belakangan. Pada abad pertama Hijriah terkenalah Mufassir, ya, Sa'id bin Jubair. Pada abad ketiga Hijrah terkenalah Mufassir Ibu Jarir yang lengkap mempertautkan antara Al-Quran atau firman dengan hadis atau sabda Rasul. Kemudian lahirlah juru tafsir-tafsir yang amat banyak, mengarangkan tafsir sejak mulai yang di sedikitnya 2 jilid seperti tafsir Jalalain, ya, hingga berpuluh-puluh jilid seperti tafsir Ruhul Ma'ani 30 jilid, Jawahir 20 jilid, dan ada yang mengarangnya di dalam masa 50 tahun dan malah ada yang dikarang dalam 2 generasi guru dan murid-muridnya. Demikianlah untuk saudaraku yang ada di Depok, ya. Kebetulan kita masih satu lingkup di Depok Kukusan, Jalan Haji Mustafa Presiden 2. Mudah-mudahan untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, termasuk yang aktif ikut kajian, harapan kita tetap eksis sekalipun kita masing-masing punya kesibukan, ya. Berusaha semaksimal mungkin agar kita tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan kita aktif mengikuti kajian, berarti kita berusaha menambah ilmu agama yang belum kita ketahui. Imbalannya adalah pahala dan Allah akan memberi kemudahan segala urusan kita agar disegerakan hajatnya dan terhindar dari segala mara bahaya dan malapetaka serta diselamatkan dunia akhirat. Demikian saudara pendengar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar sana,
maupun di daerah PJ Kukusan Depok Presiden 2 Mustafa. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Kiranya saya harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.